Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan nomor induk mahasiswa 20701210005 dari Pendidikan Matematika A, Angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peta konsep dari materi grup hingga materi koset dan teorema Lagrange. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas grup. Nah, ini ada dua, yaitu pengertian grup dan sifat-sifat grup. Kita akan membahas terlebih dahulu pengertian grup itu sendiri. Menurut definisi 2.1, suatu sistem aljabar G dengan operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B dikali bintang C. Itu adalah sifat asosiatif. Untuk yang kedua, ada E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A bintang E sama dengan E bintang A sama dengan A. Nah, di sini tuh adanya unsur identitas di G. Untuk yang ketiga, untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G sehingga A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E, yaitu adanya unsur inverse setiap anggota di G. Selanjutnya menurut definisi 2.2, misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka pertama G dengan operasi bintang disebut groupoid. Yang kedua, suatu groupoid G bintang yang memenuhi sifat asosiatif disebut dengan semigroup. Dan yang ketiga, suatu semigroup G dengan operasi bintang yang mempunyai unsur identitas disebut dengan monoid. Nah, kita berlanjut lagi ke definisi 2.3, yaitu misalkan G dengan operasi bintang adalah grup. Yang pertama, A atau bagian A, jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G dengan operasi bintang disebut grup terhingga. Dan jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinited, maka G dengan operasi biner disebut grup tak terhingga. Setelah pengertian grup, kita masuk ke sifat-sifat grup. Pertama ada teorema 2.4, yaitu ketunggalan unsur identitas, yang berbunyi unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Selanjutnya ada teorema 2.5, yaitu ketunggalan unsur inverse, yang berbunyi setiap anggota suatu grup mempunyai inverse yang tunggal. Nah, untuk teorema 2.6, yaitu inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Definisi 2.7, yaitu suatu groupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka G dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Nah, selanjutnya kita pindah ke materi grup siklit, yaitu ada dua pembahasan, pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup dan grup siklik. Yang pertama kita akan membahas pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup. Di definisi 3.1, yaitu definisi pangkat, misalkan G adalah grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A n tambah 1, A n pangkat n tambah 1 sama dengan A pangkat NA untuk n elemen n, atau n elemen bilangan asli. Selanjutnya yaitu definisi 3.4, yaitu order dari anggota grup. Nah, misalkan G adalah grup, A elemen G dan E unsur identitas di G jika P sama dengan himpunan N, yang dimana N ini adalah elemen bilangan asli, A pangkat N sama dengan E, yang dimana tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum, yaitu himpunan N, yang dimana N itu elemen bilangan asli, A pangkat N sama dengan E. Selanjutnya definisi 3.5, suatu grup G disebut yang pertama itu periodik atau berkala atau tersian grup jika untuk setiap A elemen G T kali A tidak sama dengan tak terhingga. Untuk aperiodik atau
Torsion free group jika untuk setiap A elemen G, A tidak sama dengan E, T dikali A sama dengan tak terhingga. Untuk campuran atau mixed group, jika ada A elemen G sehingga T dikali A sama dengan tak terhingga, dan B tidak sama dengan identitas sehingga T kali B tidak sama dengan tak terhingga. Selanjutnya teorema 3.8 yaitu jika A suatu anggota dari grup dan tingkat A sama dengan N, maka A, A pangkat 2, A pangkat 3 sampai A pangkat N semuanya berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan grup siklik, yaitu ada yang pertama definisi 3.10 yang berbunyi suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Selanjutnya yaitu teorema 3.11 yang berbunyi setiap grup siklik adalah komutatif. Selanjutnya ada teorema 3.12 yang dimana jika A generator dari grup siklik G, maka A inverse juga adalah generator dari G. Selanjutnya teorema 3.13 suatu grup siklik G dengan generator A jika tingkat A sama dengan N lebih kecil tak terhingga, maka G mempunyai anggota N yang berbeda. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan grup permutasi. Nah, di sini kita akan membahas 4 pembahasan yaitu permutasi, grup permutasi, orbit permutasi, dan yang terakhir yaitu grup siklik. Untuk yang pertama kita masuk ke permutasi itu sendiri. Di sini ada definisi 7.1 yaitu suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut dengan permutasi. Dan definisi 7.2 yaitu misalkan F dan G dua permutasi yang masing-masing berderajat N yang didefinisikan pada himpunan S, F dan G dikatakan sama jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen S dan ditulis F sama dengan G. Nah, selanjutnya grup permutasi. Di sini ada definisi 7.3 yaitu himpunan simetri Pn dari semua permutasi berderajat n yang didefinisikan pada himpunan terhingga akan membentuk grup terhingga berorde n terhadap komposisi permutasi. Selanjutnya orbit permutasi. Yaitu ada definisi 7.4 yang berbunyi misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan relasi didefinisikan pada S yaitu untuk setiap AB elemen S, A relasi B jika dan hanya jika Fna sama dengan B. Untuk setiap N elemen Z, maka setiap kelas ekuivalen yang ditentukan oleh relasi disebut dengan orbit dari F. Selanjutnya permutasi siklik. Ada definisi 7.5 yaitu suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek katakan A1, A2 hingga AN. Putaran dikatakan permutasi siklik derajat M atau M putaran, dan N kurang M sama dengan objek sisanya invarian atas F. A disebut invarian atas F jika F A sama dengan A. Selanjutnya definisi 7.6 yaitu dua permutasi siklik dikatakan saling lepas atau disjoint jika kedua permutasi itu dituliskan dalam notasi baris tidak mempunyai anggota yang sama. Selanjutnya yaitu ada definisi 7.7 permutasi siklik berderajat 2 atau permutasi dua putaran disebut transposisi. Selanjutnya definisi 7.8 yaitu suatu permutasi dikatakan genap jika dapat dinyatakan sebagai komposisi atau perkalian dari N transposisi dengan N genap, dan jika N ganjil maka permutasi itu disebut dengan permutasi ganjil. Selanjutnya kita masuk ke materi kompleks dan subgrup. Pada materi ini ada 3 pembahasan yaitu pengertian kompleks dan subgrup, subgrup yang dibentuk oleh kompleks, dan subgrup dari siklik. Yang pertama kita masuk ke pengertian kompleks dan subgrup. Pertama definisi 4.1 yang berbunyi suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Nah, selanjutnya untuk teorema 4.2 yang berbunyi misalkan G suatu grup H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama yaitu jika aksen elemen H
dan identitas elemen G, maka E aksen sama dengan identitas, yang dimana E aksen dan E berturut-turut identitas di H dan G. Untuk yang kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse di A di G, maka B sama dengan C. Ketiga, untuk setiap A elemen H dengan order A sama dengan N di H dan order A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Selanjutnya definisi 4.3. Misalkan H dan K adalah dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan himpunan HK yang dimana H elemen H dan K elemen K. Selanjutnya definisi 4.4, yaitu misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H ditulis dengan H inverse didefinisikan oleh H inverse sama dengan H inverse yang dimana H elemen H, dimana H inverse adalah H di H. Selanjutnya teorema 4.5. Jika H dan K adalah suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse H inverse. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Yang pertama ada teorema 4.6 yang berbunyi, untuk kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika X, Y elemen S, maka XY elemen S. X elemen S, maka X inverse adalah elemen S. Teorema 4.7 yang berbunyi, misalkan H kompleks tidak kosong dari grup G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Selanjutnya teorema 4.8, misalkan G adalah grup terhingga dan H adalah kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka AB adalah elemen H. Selanjutnya definisi 4.10 yang berbunyi, misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G, H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M, dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan akan ditulis dengan M. Selanjutnya pembahasan subgrup dari grup siklik. Ada teorema 4.12 yang berbunyi setiap subgrup dari grup siklik adalah juga siklik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan coset dan teorema Lagrange. Yang pertama kita akan membahas coset. Ini ada teorema 5.1. Jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari G, maka H operasi H sama dengan H dan H operasi H sama dengan H. Selanjutnya teorema 5.2, misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan AB anggota sebarang dari G, maka H operasi A sama dengan H operasi B jika dan hanya jika AB inverse elemen H. A operasi H sama dengan B operasi H jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Selanjutnya definisi 5.4, misalkan G grup dan H grup dari G, maka untuk sebarang AB elemen G dikatakan kongruen B modulo H. Ditulis A kongruen B modulo H didefinisikan O kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Selanjutnya teorema 5.5 yang berbunyi, misalkan H subgrup dari G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk setiap AB elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Ini kita masuk ke pembahasan teorema Lagrange. Ada teorema 5.8 yang berbunyi, jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka order H habis membagi order G. Mungkin cukup sekian pembahasan saya pada peta konsep dalam materi pembelajaran struktur aljabar. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.